Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang penuh dengan barakah, tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah atau thalabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kegiatan ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adapun tema kajian kita kali ini insyaallah taala tentang asbabu dha'fil iman, atau kalau dalam bahasa kita adalah sebab lemahnya keimanan. Keimanan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita, karena keimanan adalah salah satu dari 3 rukun agama ini. Rukun yang pertama adalah Islam, kemudian rukun yang kedua adalah iman, dan rukun yang ketiga adalah ihsan. Dasar dari hal ini adalah hadis Jibril, sebuah hadis yang menerangkan tentang kedatangan Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan masing-masingnya, kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Hadza Jibril ya'tikum yu'allimukum amra dinikum." Ini tadi yang datang yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan adalah Jibril, mengajarkan kepada kalian tentang perkara-perkara agama kalian. Dari hadis ini disimpulkan bahwa rukun agama ada 3, Islam, iman dan ihsan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keimanan juga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam amal ibadah yang kita lakukan. Karena amal ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari hubungannya dengan keimanan. Semakin kuat keimanan yang ada dalam diri kita, maka akan semakin baik amal ibadah yang kita lakukan. Dan sebaliknya,
Ketika keimanan yang ada dalam diri kita melemah, maka amal ibadah pun akan seperti itu keadaannya. Yang menjadi dasar hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Lihat di sini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman. Dikaitkan amal soleh dengan iman, karena semakin kuat keimanan seseorang, maka amal solehnya pun akan semakin kuat. Dan ketika keimanan seseorang melemah, amal solehnya pun akan melemah. Saat tidak ada keimanan dalam diri seseorang, wal'iyadzubillah, maka tidak akan pernah ada yang namanya amal soleh. Dan ini musibah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, kecukupan dalam urusan dunia, atau qanaah, atau ketentraman dan tumaninah dalam hati. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan nanti di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika keimanan memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita, dan hal yang penting kaitannya dengan amal ibadah yang kita kerjakan, maka ada hal yang tak kalah pentingnya terkait dengan keimanan. Apa itu? Menjaga dan mempertahankannya. Menjaga dan mempertahankan keimanan. Ini tidak kalah pentingnya. Ini sesuatu yang harus senantiasa kita perhatikan, ya. Karena kalau tidak dijaga, kalau kita tidak merawatnya, kalau kita tidak mempertahankannya, maka bisa jadi keimanan yang ada dalam diri kita berkurang, menurun terus, ya, hingga akhirnya wal'iyadzubillah hilang sama sekali. Dan sebaliknya, ketika kita jaga, ketika kita pertahankan keimanan itu, maka paling tidak keimanan yang ada dalam diri kita itu akan stabil, bahkan bisa jadi bertambah dengan sebab-sebabnya. Karena soal pertambahan iman ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Kemudian kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanannya. Dan hal yang perlu untuk kita garis bawahi, ketika Allah menyebutkan keimanan itu bisa bertambah, maka konsekuensinya keimanan pun bisa menurun dan bahkan melemah. Ya. Disinilah sekali lagi pentingnya untuk kita menjaga dan mempertahankannya. Nah, dulu ada salah seorang sahabat dikenal dengan Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abu Amroh. Nama lengkapnya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku satu kalimat yang sangat penting di dalam Islam. Aku enggak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Begitu hebat kepercayaannya kepada Nabi SAW. Dan memang seperti itulah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu apa? Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Jawab Nabi SAW adalah qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah. Ini kalimat yang penting dalam Islam. Amantu billah, aku beriman kepada Allah.
Kemudian setelahnya kata Nabi, istiqomah kamu di atasnya. Jaga dan pertahankan. Setelah mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka istiqomahlah di atasnya. Jaga dan pertahankan keimanan tersebut dengan melaksanakan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita penting untuk memiliki keistiqomahan, ya. Tujuannya agar keimanan yang telah kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada, ya, tetap ada. Dan ini hal yang patut untuk kita perhatikan, istiqomah. Karena menjaga, ya, sesuatu, mempertahankan sesuatu itu memang cenderung lebih sulit dan butuh kepada pengorbanan. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa istiqomah di atas keimanan? Salah satu caranya adalah dengan menjauhi hal-hal yang bisa melemahkan keimanan itu sendiri. Maka para ulama menyebutkan beberapa hal yang bisa membuat iman kita lemah. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah al-ibti'adu an ajwa'il iman. Menjauh dari lingkungan yang memiliki nuansa keimanan. Kalau kita menjauhi lingkungan yang penuh dengan nuansa keimanan, maka iman kita lambat laun akan menurun. Karena tidak ada hal yang bisa memberikan dorongan supaya iman kita menjadi kuat, ya. Dan iman itu butuh adanya pendukung, butuh sebab-sebab yang dengan itu bisa menguat. Salah satu sebabnya adalah apa? Ada di lingkungan yang penuh dengan nuansa keimanan dan berteman dengan orang-orang yang beriman. Oleh karenanya di dalam Al-Quran salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, ya, adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wasbir, sabarkanlah dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'alladzina yad'una rabbahum, agar engkau tetap bersama dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabbnya di pagi dan petang hari, orang-orang yang beriman. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan sekali-kali kamu palingkan kedua matamu dari mereka hanya semata-mata untuk mendapatkan perhiasan kehidupan dunia. Kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan orang-orang yang beriman dan ada dalam lingkungan yang penuh dengan nuansa keimanan. Bukan hanya Allah yang berpesan seperti ini, Nabi SAW pun sama. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sekali-kali engkau berkawan, engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Subhanallah. Kalau berteman, jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman, orang yang soleh. Kalau kita punya rezeki, maka usahakan rezeki berupa makanan atau minuman yang kita miliki ini benar-benar dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lingkungan yang penuh dengan nuansa keimanan itu benar-benar memberikan pengaruh yang positif kepada kita. Karena ketika kita berada di sana, kita akan melihat orang-orangnya itu memiliki kesemangatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Akan bangkit dengan sendirinya keimanan kita, ya. Sama mungkin pernah masing-masing kita berziarah, ya, berkunjung entah itu ke pesantren atau ke tempat-tempat lainnya, kemudian melihat ada orang-orang di sana membaca Al-Quran, melakukan sholat,
dengan sendirinya keimanan yang ada dalam hati kita itu menguat dan kita ingin melakukan hal yang sama. Ya. Coba sering-sering berkunjung, ya, mungkin ke pesantren atau ke tempat-tempat yang lain. Masuk masjid, melihat ada orang banyak di sana baca Al-Quran, ada yang sholat, ada yang melakukan ini dan itu dari segala macam bentuk ibadah dan ketaatan. Ini dengan sendirinya akan memotivasi kita melakukan hal yang sama. Ini penting. Ya. Dulu juga pernah ada ini orang yang membunuh 100 jiwa. Ya. Orang yang membunuh 100 jiwa datang kepada seorang alim, meminta fatwa, apakah taubatnya bisa diterima atau tidak. Yang ke-100 yang dibunuhnya itu ternyata seorang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu agama. Ahli ibadah tapi bodoh. Datang kepadanya setelah dia membunuh 99 orang, bertanya apakah taubatnya masih diterima oleh Allah. Si ahli ibadah tapi tidak punya ilmu ini kaget, ya. Kok bisa orang ini membunuh 99 jiwa manusia? Akhirnya menyatakan bahwa ini dosa yang sangat berat, ya, nggak akan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hingga kemudian dia pun dibunuh. Maka genaplah menjadi 100 jiwa yang dibunuhnya. Datang kepada seorang alim, meminta fatwa, bertanya apakah taubatnya masih diterima. Kata si alim, ya, taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu jawaban yang penting untuk kita garis bawahi, dan ini pesan moral, ya. Pesan yang sangat luar biasa. Apa kata si alim? Sekarang da'ardaka, tinggalkan kampungmu. Karena kampung yang kamu diami itu adalah kampung yang tidak akan mendukung taubatmu dan tidak akan bisa meningkatkan keimananmu kepada Allah Azza wa Jalla. Pergilah ke kampung itu, karena di sana engkau akan dapati ada suatu kaum yang mereka getol, gemar melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadahlah bersama dengan mereka. Lihat, ini satu isyarat tentang betapa pentingnya lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu akan mendukung segala macam kebaikan untuk kita. Dan sebaliknya lingkungan yang jelek tentu saja justru, ya, akan lebih mendukung untuk kita melakukan kejelekan demi kejelekan. Jadi hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, salah satu yang bisa melemahkan iman kita adalah ketika kita menjauh dari lingkungan yang penuh dengan nuansa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah al-insyighalu bid-dunya. Sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia dalam artian al-hirsu 'alal mal, tamak terhadap harta benda, ya. Fokusnya itu selalu dunia dan bagaimana bisa mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, selalu berjalan di belakang dunia, ya. Selalu berjalan di belakang dunia. Yaduru ma'ad dunya haitsu daro, kalau kata orang Arab, ya, berputar bersama dunia kemana dunia itu berputar. Dan manusia kalau sudah menampakkan ketamakan yang luar biasa terhadap dunia, maka kerusakan yang ditimbulkannya itu melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh keganasan seekor serigala. Serigala yang ganas jelas bisa merusak, ya, bisa membahayakan, tapi tidak seberapa bahayanya bila dibandingkan dengan manusia yang betul-betul tamak terhadap dunia. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mal." Tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar dilepaskan untuk memangsa seekor kambing lebih merusak dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap dunia.
Kalau seseorang sudah nampak tamaknya terhadap dunia, dia sudah tidak peduli dengan hal apapun. Gak ada istilah halal dan haram. Gak ada istilah halal dan haram. Gak ada istilah riba. Gak ada istilah ini harta didapat dari kecurangan. Gak ada. Ya. Yang terpenting bagaimana bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ini kalau sudah tamak seperti itu, lupa daratan sudah. Bukan hanya daratan, bahkan lautan mungkin ya. Lupa daratan dan lautan sudah ya. Hilang ingatan. Makanya disebut gila dunia. Seperti halnya orang disebut gila jabatan, sudah lupa sudah, disebut gila ya. Karena kalau lupa terhadap perkara-perkara dunia, itu identiknya disebut gila ya kan. Ada gila jabatan, ada gila dunia, gila segala macam. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, ya, mengingatkan kepada kita. Seperti beliau mengatakan, ad-dunya halwatun hadirah, dunia itu manis dan hijau. Ini mengingatkan kepada kita. Fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian dari dunia, hati-hati kalian dari wanita. Fitnahnya sangat besar. Ya. Beliau juga mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unatun man fiha, dunia itu terlaknat dan terlaknat siapa yang ada di dalamnya. Sebuah kalimat-kalimat yang isinya ancaman, isinya peringatan kepada kita agar berhati-hati dari yang namanya dunia. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil bagian kita dari dunia, bukan. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita memfokuskan segala sesuatunya hanya untuk dunia. Dulu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, anta ya ibna Adam muhtajun ila nasibika minad dunya wa ila nasibika minal akhirati ahwaj. Engkau wahai Bani Adam butuh untuk mengambil bagianmu dari urusan dunia, tetapi mengambil bagianmu dari urusan akhirat itu jauh lebih engkau butuhkan lagi. Jadi kebutuhannya itu jauh lebih besar ya, untuk kita mengambil bagian kita dari urusan apa? Akhirat dibandingkan dengan dari urusan dunia. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, fa idza bada'ta ila nasibika minal akhirah marra binasibika minad dunya. Kalau engkau memulai untuk mendapatkan bagianmu dari urusan akhirat, maka engkau akan melewati bagianmu dari urusan dunia. Coba awali segala sesuatu dengan urusan akhirat, insyaallah dunia akan bisa didapat. Begitu. Wa idza bada'ta ila nasibika minad dunya fataka nasibaka minal akhirah. Dan sebaliknya, kalau engkau memulai untuk mendapatkan bagianmu dari dunia, maka engkau akan kehilangan bagianmu dari akhirat. Ya. Kalau sudah fokusnya ke dunia, kan lupa segala-galanya. Ya. Lupa segala-galanya. Ya. Urusan akhirat akan dilupakan ketika fokusnya terhadap dunia. Tapi coba kalau kita fokus terhadap urusan akhirat, dunia bisa kita raih ya. Dunia bisa kita raih. Jadi jangan khawatir ya. Awali segala sesuatu, fokuskan segala sesuatu untuk urusan akhirat. Dunia akan kita lewati. Tapi kalau kita mengawali segala sesuatunya dari urusan dunia, maka akhirat akan hilang ya. Akhirat akan terlupakan. Akhirat tidak akan bisa digapai. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lihat ini. Wabtaghi, ambil, raih ya, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dari urusan akhirat. Ambil. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan sekali-kali engkau lupakan bagianmu dari
dunia. Jadi urusan dunia itu sekedar nggak perlu dilupakan, itu saja. Bukan tujuan apa? Utama. Ya, bukan tujuan utama. Cuma sekedar jangan dilupakan, itu saja. Menjadi penopang. Ya. Bukan tujuan utama, bukan prioritas utama. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau prioritas kita dunia yang utama, maka ini keimanan, ya, secara perlahan lambat laun akan terus menurun. Akan terus menurun karena fokus kita terhadap dunia. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah adalah Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami yang tertinggi. Ini doa Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun fokusnya tidak melulu soal dunia, bahkan soal dunia beliau mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ya. Nabi SAW berikan kebebasan soal itu, silakan. Tapi fokus utama adalah apa? Akhirat. Fokus utama adalah din. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, ya, jadikan fokus utama kita urusan akhirat. Insyaallah dunia sambil jalan. Ya. Karena pasti akan kita lewati. Nah, dengan itu keimanan akan terus menguat, ya, stabil, bahkan bertambah. Berikutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara perkara yang bisa menyebabkan iman kita lemah adalah tulul amal. Tulul amal itu kalau bahasa kita adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Terlalu terobsesi dengan cita-cita yang tinggi. Sehingga fokusnya itu bagaimana bisa mewujudkan apa yang jadi angan-angan itu, apa yang jadi cita-cita. Ini bisa merusak hati sesungguhnya. Ya. Bukan tidak boleh kita bercita-cita, boleh saja. Boleh kita bercita-cita. Tapi cita-cita yang baik tentunya. Cita-cita yang tidak melupakan kita dari urusan apa? Akhirat. Ya. Cita-cita yang tidak membuat kita jauh dari agama. Cita-cita yang realistis. Ya. Kalau kita terlalu banyak angan-angan, ya, terlalu banyak target dalam hidup, dengan target-target yang sesungguhnya tidak jelas, maka ini lambat laun akan mengeraskan hati. Ya, akan mengeraskan hati. Ya. Kita akan menjadi orang yang begitu cepat dalam melakukan kemaksiatan dan malas untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Sebab hati dan pikiran sudah dipenuhi dengan keinginan bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan angan-angan. Ya. Inilah sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dulu. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni akhafu ma akhwaf alaikum, ya, ittiba'al hawa wa tulal amal. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua itu adalah penyakit mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa seperti itu? Karena kata beliau, ittiba al-hawa, mengikuti hawa nafsu ini akan dapat menghalangi seseorang dari kebenaran. Kebenaran sejelas apapun ada di hadapannya, kalem Kenapa? Karena lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Dan sesuai dengan hawa nafsu. Rek sejelas bagaimanapun kebenaran, mau diikuti. Jadi betul-betul mengikuti hawa nafsu ini bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan apa? Kebenaran. Geus jelas ayatnya, geus jelas hadisnya, tetap ngangkrang, nantang, cenderung meragukan, ayat di mana? Hadis di mana? Padahal sudah jelas ayat dan hadisnya. Apa sih yang menyebabkannya? Karena cenderung mengikuti hawa nafsu.
Kalau cenderung mengikuti hawa nafsu, maka dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa itu kalau secara hawanya itu selalu memerintah, menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya, di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kata hawa nafsu illa dzam, kecuali celaan. Kecuali celaan. Ini dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, ma dzukira al-hawa fil Qur'an illa dzamman. Kata hawa di dalam Al-Quran tidak disebutkan kecuali sebagai bentuk apa? Celaan. Jadi gak ada pujiannya sama sekali dalam Al-Quran terhadap hawa nafsu. Identik selalu dengan hal-hal yang negatif kalau sudah disebut hawa nafsu itu. Jadi orang kalau sudah cenderung mengikuti hawa nafsu, mau bisa nerima kebenaran. Kalau bagaimanapun jelasnya kebenaran itu. Ya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib sangat khawatir. Aku mengkhawatirkan kalian dua penyakit ini, mengikuti hawa nafsu. Dan yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Kenapa sih panjang angan-angan sesuatu yang dikhawatirkan? Karena yunsil akhirah, akan dapat melupakan akhirat. Mau ingat maut. Orang kalau panjang angan-angan itu mau ingat maut, padahal mati mah maut. Ya. Mau ingat maut kalau orang panjang angan-angan. Nggak pernah terpikir dalam hatinya mati enggak. Yang ada terus berusaha bagaimana bisa mewujudkan dan mengejar apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi angan-angannya. Nggak ada istilah ingat maut. Kalau mendengar kata maut, paling takut. Ya, paling takut mendengar kata mati. Makanya ada orang yang mati boro-boro mau datang. Ya, apalagi nganter. Enggak. Padahal Allah dalam Al-Quran mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kematian punya rasa. Kematian punya rasa. Bahasanya juga dha'iq. Dha'iq itu berasal dari bahasa Arab dhaqa yadhuqu. Dhaqa yadhuqu itu artinya mencicipi. Sesuatu yang dicicipi itu pasti punya rasa. Cek orang Arab, dzuk, ada makanan, nyuruh ke kita, dzuk, apa artinya? Cicipi, cicipi. Ainu teu paham malah yang dicicipi kalah dipiceun, aeh. Ya. Disuruh cicipi malah dipiceun. Enggak paham. Cek orang Arab, dzuk, cicipi, rasakan. Yang paham langsung cicipi, oh enak. Dikasih gratis. Asal bilang enak aja insyaallah dikasih gratis. Ya. Nah, kematian itu disebut dalam Al-Quran dha'iqah. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Berarti kematian itu punya rasa. Apa rasa kematian? Siapa yang pernah merasakan kematian? Gak ada kecuali orang yang sedang sekarat. Kita gak pernah bisa menggambarkan bagaimana rasa dari kematian itu sendiri. Ayo ngerasakan. Mau tidak mau, kita semua pasti akan merasakan. Kata Nabi SAW, Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu punya sekarat. Siapapun itu, hatta Nabi SAW melewati kematian dengan sekarat. Cuma berbeda-beda kan keadaannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada rasa yang kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya. Yang pasti sakit. Ya, yang pasti sakit. Nah, sampai Nabi pun terlihat berkeringat kan di dahinya. Kematian itu ada tekanan-tekanan. Terlihat berkeringat dahinya. Sampai putrinya Fatimah melihat kondisi ayahnya dalam keadaan seperti itu, was-was, khawatir. Ya. Banyak hal yang dilakukan oleh para alim, para ulama ketika menjelang wafatnya. Dan itu kisah-kisah yang betul-betul memberikan ibrah kepada kita. Pelajaran yang sangat penting. Agar kita selalu ingat bahwa suatu saat kita akan mati. Kematian akan menjemput kita, suka ataupun tidak, ya, rela ataupun terpaksa. Karena kematian itu ibarat piala yang bergirir. Kalau hari ini ada saudara kita yang mendapatkannya, maka mungkin besok kita. Ya. Kalau hari ini kita, maka besok saudara kita, terus bergirir. Nah, ka'sun yudar kalau dalam bahasa Arab. Al-mautu ka'sun yudar. Kematian itu ka'sun. Ka'sun adalah piala, yudar digilir. Piara digilir.
Jadi semua kita pasti akan mendapatkannya. Kalau kita terlalu panjang angan-angan, cita-cita, maka kapan kita akan ingat mati? Padahal itu sesuatu yang penting, mengingat mati itu. Ya. Betul, kematian adalah musibah, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis, asobatka musibatal maut, engkau ditimpa dengan musibah berupa kematian. Di dalam Al-Quran pun disebutkan seperti itu, musibah. Makanya kita disuruh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan kita disuruh bersabar menghadapi musibah ini. Betul, musibah atau kematian adalah musibah. Tetapi ada musibah yang jauh lebih besar dari kematian. Apa itu? Lupa dari mengingat mati. Lupa dari mengingat mati. Ini lebih besar lagi. Nah, salah satu yang bisa membuat kita lupa dari mengingat mati adalah karena panjang angan-angan. Ya. Panjang angan-angan. Bari jeung teu realistis deh kebanyakan. Ya, jadi we unggal poe teh ngalamun we. Hayang punya ieu, hayang boga ieu, duh batur geus boga ieu, urang hayang terus we unggal hari lamun memikirkan pagawean unggal poe ngan ngalamun. Ya. Tak terasa umur semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya bertambah, tapi sesungguhnya kesempatan hidup kita itu berkurang di dunia. Umur seberapa tahun ayeuna tos 45, duh namahan ya umur. Berarti kesempatan hidup kita sesungguhnya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala terus, ya. Maka jangan terlalu banyak angan-angan. Hindari itu semua karena bisa melemahkan keimanan. Kalau sudah tidak ingat mati berarti nilai keimanan kita itu melemah, ya. Kalau kita masih fokus, masih sadar, maka keimanan insya Allah dalam kondisi apa? Baik. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah tarku talabil ilmi syar'i. Tidak mau belajar ilmu agama. Ini bisa melemahkan iman. Betul-betul bisa melemahkan iman. Iman itu kaitannya dengan tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, ya. I'tiqad, keyakinan. Dan itu tempatnya di dalam hati. Hati ini butuh ada sesuatu yang terus bisa memberikan kehidupan kepadanya. Hati ini akan hidup ketika kita selalu mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar pesan-pesan yang baik, wasiat-wasiat yang baik. Ketika kita tidak pernah mendengar itu semua, maka keimanan itu akan meredup. Ya, keimanan akan meredup. Makanya wajar dulu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan banyak dosa, keluar dari rumah dalam keadaan banyak dosa, kemudian datang ke majelis ilmu, duduk di sana, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, mendengarkan wasiat-wasiat, wejangan-wejangan, pesan-pesan yang baik, kemudian dia menyadari semua dosanya, dia mengucapkan istighfar di situ, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, maka kata sahabat Umar, dia ketika pulang ke rumah dalam keadaan dosa dan kesalahannya berguguran. Jadi majelis ilmu sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan, penting. Oleh karenanya jangan tinggalkan belajar ilmu agama. Salah satunya adalah lewat majelis ta'lim. Ya. Nah, karena yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menjaga situasi iman yang ada dalam diri kita, supaya kita tetap istiqomah. Ya. Dan salah satunya adalah duduk di majelis ilmu. Mau belajar ilmu agama. Soal keutamaan mempelajari ilmu agama banyak sekali. Ini butuh 1-3 majelis bahkan untuk mengupas semua keutamaan soal ilmu agama. Tapi paling tidak, ya, apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan wa qul rabbi zidni ilman. Katakan olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Rabb tambahkanlah untukku
ilmu. Ini sudah lebih dari cukup menggambarkan tentang keutamaan apa? Ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dalam hal ilmu, bukan dalam hal yang lainnya. Lihat. Minta kamu kepada Allah tambahan dalam urusan apa? Ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini. Ya. Tanpa ilmu kita enggak bisa apa-apa. Enggak ada cahaya yang bisa menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik. Ari ngadoa maminang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi enggak pernah melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan doa kita itu. Ya, ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari azab neraka. Tapi enggak pernah melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan doa itu, maka mustahil akan terwujud. Ya. Sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia adalah belajar ilmu agama. Kalau sudah tahu ilmunya kan enak. Oh, ini halal, ini haram, ini baik, ini jelek, ini diperintahkan, ini tidak diperintahkan. Jadi hidup itu terasa lebih hidup, ya. Hidup terasa lebih hidup. Nah, tidak seperti hidup tapi mati. Kan banyak orang yang hidup tapi mati pada hakikatnya. Nah, kalau kita ingin hidup kita lebih hidup, itu tadi, dengan ilmu agama. Pelajari ilmu agama. Kudu daek belajar ilmu agama. Imam Ahmad saja ketika ditanya, ila mata tatlubul ilma ya imam, rek nepi ka iraha ente wahai imam belajar ilmu agama. Apa jawabannya? Ila an adkhulal qabr, sampai aku masuk kuburan. Temen geus maot berarti moal belajar ilmu agama deui. Jadi kewajibannya itu terus-terusan selama Allah berikan kesempatan hidup kepada kita. Ya. Kan ada istilah dulu mah ya, minal mahdi ilal lahdi, kan begitu ya? Istilah hadis malain. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Secara arti sih benar. Tuntutlah ilmu dari sejak dilahirkan ya sampai ke liang lahat. Artinya sampai mati. Dan memang seperti itu. Belajar ilmu agama enggak terbatas waktu, enggak ada batasan umur, ya. Sehingga 60 tahun oke, enggak ada salahnya duduk di majelis ilmu. Ya. Enggak ada salahnya. Ilmu agama atau belajar ilmu agama bukan hanya untuk orang-orang yang masih muda saja, tidak. Semua memiliki kesempatan yang sama karena hadisnya pun sangat jelas sekali di mana Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ai muslimah kamanakeun sarua. Masing tadi disebutkan muslimah, oke, muslim bakal masuk, muslimah bakal masuk secara otomatis ke dalamnya. Jadi untuk kudu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena konteks hadisnya hanya sampai muslimin. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, setiap muslim. Ulah ngagorowok perempuan di belakang, ayo muslimah kamanakeun mun kitu? Jawab, muslimah juga masuk secara otomatis. Dai muslimah mah cukup penyebutannya diwakili oleh laki-laki, ya enggak? Cukuplah diwakili oleh laki-laki. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ai laki-laki mah menjadi pemimpin bagi siapa? Perempuan. Banyak sekali ayat dan hadis di mana di situ konteksnya untuk laki-laki, tapi secara otomatis masuk ke dalamnya apa? Perempuan. Jadi ulah waka protes, ya. Masuk ke dalam secara otomatis kaum wanita. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi penting sekali ya untuk menjaga keimanan kita agar tetap stabil bahkan terus bertambah. Kita maulah meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Ya. Mungkin kalaupun tidak ada kesempatan duduk di majelis ilmu, ya kita bisa putar rekaman-rekaman pengajian. Itu juga bermanfaat, atau baca-baca buku yang bermanfaat. Ya. Menghafal 1-2 hadis tidak ada salahnya. Menghafal 1-2 ayat juga tidak ada salahnya. Ya. Semua masuk dalam kategori apa? Belajar. Hanya saja kalau duduk di majelis ilmu itu keutamaannya jelas jauh lebih besar. Kenapa? Karena para malaikat meletakkan sayap-sayapnya
ya, sebagai bentuk ridhoan terhadap para penuntut ilmu agama. Ya, hatta hitan sampai pun ikan paus yang ada di laut itu memintakan ampun untuk siapa? Para penuntut ilmu agama. Jadi waktu yang kita luangkan untuk belajar, untuk duduk di majelis ilmu itu nggak sia-sia, ya, ada yang sia-sia. Subhanallah, gantinya sangat luar biasa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, daratan dan lautan memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang mau belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu tidak cukup cicing di imah. Rekumah bisa belajar ai cicing di imah kan? Makanya dalam hadisnya pun Nabi SAW mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan, berarti kudu keluar apa cicing? Keluar kan? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada berjalan, berarti kudu keluar, ya. Kudu aya waktu yang dikorbankan, tenaga, ya, bahkan juga mungkin biaya ketika tempatnya jauh. Udah kudu dibensinan motor mobil oge, ya kan? Mal mungkin gak geleyeng sorangan, mustahil. Aklan, secara aklan mustahil itu bisa terjadi, ya. Nah, pernah ada cerita. Dulu ada seorang yang mengingkari pencipta, mengingkari Allah. Dia meyakini bahwa nggak ada pencipta, segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Kemudian datang kepada Abu Hanifah. Ini orang, ya, mau dialog, mau diskusi dengan Abu Hanifah soal pencipta. Aya eueuh pencipta teh, gitu. Kata Imam Abu Hanifah, ya sudah, kamu datang besok lah atau lusa. Oke, sudah sepakat. Bener tah datang. Begitu datang, dia berkata, coba apa yang mau kamu katakan? Kata Abu Hanifah, saya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Saya sedang memikirkan bagaimana supaya kapal yang ada di laut ini, ya, dia bisa berlayar sendirian, mawa penumpang, mawa segala rupa, kemudian nanti nyender di dermaga. Setelah itu jalan lagi sendirian, bawa penumpang tanpa ada nahkodanya. Kata orang itu, wah, itu mustahil, mau masuk akal. Kok bisa perahu jalan sendirian? Ya enggak? Enggak masuk akal. Kalau enggak ada nahkoda mah kok bisa? Enggak mungkin. Bahkan ngangkut penumpang enggak mungkin bisa. Ini tidak masuk akal. Lalu kata Abu Hanifah, kalau itu tidak masuk akal, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa langit, bumi, pohon, batu, semua ini jadi dengan sendirinya? Tuh penciptana. Akhirnya bengong dia, gak bisa jawab. Kenapa yang itu tidak masuk akal, tapi yang ini masuk akal? Ya, berarti kan ini gambaran bahwa segala sesuatu itu ada yang menggerakkannya, segala sesuatu itu ada yang menciptakannya. Ya nggak mungkin terjadi sendirinya. Nggak ada istilah terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang menggerakkannya. Nah, ini kecerdikan dari seorang Abu Hanifah, ya, salah seorang dari imam yang 4 ya, yang dikenal dalam Islam. Nah, kalau orang yang memiliki ilmu itu setiap gerak-geriknya penuh dengan makna, ya. Katingali nasiga ceroboh tapi sebetulnya benar, gitu. Kayak Imam Syafi'i saja pernah berkunjung ke rumah Imam Ahmad, ya kan? Disediakan segala macam makanan tak ku Imam Ahmad. Dimakan sama Imam Syafi'i, wah, dengan lahapnya sampai habis. Anaknya Imam Ahmad sampai bengong. Nah, ulama tek siga kieu. Geuning rakus makanan. Ya, sampai habis makanan. Dijawab, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya saya yakin makanan yang disediakan oleh Ahmad ini adalah makanan yang halal, dan saya ingin memenuhi perut saya ini hanya dengan makanan-makanan yang halal. Benar gak? Asli benar. Ya, saya ingin memenuhi perut saya ini dengan makanan-makanan yang halal. Dan Imam Syafi'i ini termasuk gurunya Imam Ahmad, karena dari keempat imam itu yang termuda Ahmad, yang paling tua Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, kemudian Syafi'i, baru kemudian Ahmad. Nah, masing-masing itu hubungannya guru dan murid, dan masing-masing pernah duduk di majelisnya. Imam Ahmad pernah duduk di majelis Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i pun demikian, pernah duduk di majelis Imam Malik, ya, dan seterusnya. Nah, jadi penting hadirin rahimakumullah bagi kita ya, untuk meluangkan waktu belajar ilmu agama, jangan sampai meninggalkan belajar ilmu agama. Ya, karena itu bisa membuat iman kita mengalami degradasi, ya, penurunan yang drastis, dan ini kita semua tidak mau tentunya. Nah, jadikan hidup kita ini lebih bernilai, ya, membuahkan keberkahan. Nah, ketika kita semakin dekat dengan kebaikan, dekat dengan Allah, ya, mempelajari ilmu agama, maka secara otomatis keimanan pun akan meningkat kok. Ya, keimanan akan meningkat. Nah, sudah maghrib kayaknya. Ya. Insyaallah cukuplah karena sebentar lagi masuk maghrib. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, kehilafan, kesalahan kata, maka itu semua karena kebodohan saya. Mohon untuk dimaafkan dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.